Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 76-80. Lao Jiu memang bukan lawanmu, Ye Junlin mengatakan sesuatu. Keberanian Zhang Tianlin saja tidak sebanding dengan Lao Jiu. Ye Junlin memanfaatkan kesempatan itu dan duduk di sofa, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, menyesapnya dan berkata sambil tersenyum, 500 juta tidak mungkin untuk Tuan Hei, kita bisa membicarakan harganya. Zhang Tianlin melirik Ye Junlin dan berkata sambil mencibir, aku, Zhang Tianlin, selalu melakukan sesuatu dengan cepat dan rapi. Beritahu aku harganya. Ye Junlin tidak berbicara, tetapi juga mengangkat 5 jari. Setelah Zhang Tianlin melihatnya, wajahnya berubah drastis, dan dia tersenyum dan berkata, saudaraku, apakah kamu bercanda? 50 juta, tidak mungkin, 400 juta aku harus memikirkannya. Ye Junlin tersenyum, lihat. Tuan Hei salah, bukan 50 juta, boom. Zhang Tianlin berdiri dengan keras, dan berkata dengan marah, 5 juta, Ye Junlin, jangan pergi terlalu jauh, sejujurnya, saya tidak memperhatikan kepada anak berusia 9 tahun. Li, jika kamu memprovokasi saya, kamu akan berakhir dengan buruk. Ye Junlin menepuk bahu Zhang Tianlin dan berkata sambil tersenyum, Don jangan marah, Tuan Hei, bagaimana mungkin 5 bagaimana dengan 1 juta? Wajah Zhang Tianlin sedikit melembut, seolah-olah Ye Junlin baru saja bercanda. Tapi apa yang dikatakan Ye Junlin selanjutnya hampir membuat rahangnya jatuh. Maksudku 5 yuan, kata-kata itu tidak mengejutkan, dan kata-kata Ye Junlin meletus di seluruh ruang konferensi. Bang, Zhang Tianlin membanting meja dan berteriak pada Ye Junlin, kamu bercanda, aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, pintu ruang konferensi terbuka, dan lebih dari 30 orang bergegas masuk, total 40 orang mengepung Ye Junlin dan King Long sampai mati. Ini adalah pengawal khusus dengan kekuatan tempur super. Zhang Tianlin memandang Ye Junlin dengan mencibir dan berkata, kamu tidak bertanya pada Lao Jiu, siapa yang berani menyentuh Zhang Tianlin di seluruh kota Suzhou dan Hangzhou, bahkan Du Yusheng, bos nomor 1, harus memberiku muka. Beraninya dia mempermainkanku, pengadilan mati. Zhang Tianlin sangat marah. Ye Junlin tersenyum, aku tidak bercanda, aku datang untuk membeli video itu dengan tulus, sebuah video kecil berharga sekitar 5 yuan. Mendengar kata-kata Ye Junlin, Zhang Tianlin dan puluhan pengawal sangat marah. Ingin membeli video 500 juta seharga 5 yuan. Apakah Anda takut sedang bermimpi? Zhang Tianlin memandang Ye Junlin dan berkata, apakah kamu serius? Iya, aku serius, 5 yuan untuk membeli video. Ye Junlin mengangguk, kalau begitu sial, aku juga serius, entah kamu membeli videonya seharga 500 juta yuan, atau aku memotong tanganmu, pilih dirimu sendiri. Zhang Tianlin terengah-engah, hahaha. Ye Junlin dan King Long hanya tertawa setelah mendengar ini. Ini membuat Zhang Tianlin bingung, semua orang tercengang. Kamu pikir kalian berdua bisa masuk dan keluar dari tempatku dengan bebas? Zhang Tianlin tersenyum. Apakah kamu tahu, alasan mengapa aku bisa mendapatkan pijakan di Suzhou dan Hangzhou adalah karena lusinan pengawal ini? Sejujurnya, mereka semua adalah tentara bayaran dan pasukan khusus yang pensiun dari medan perang Timur Tengah dan medan perang Afrika. Semua orang di sini telah berada di medan perang ya. Setidaknya puluhan orang telah terbunuh. Kekuatan tempur mereka tidak terbayangkan oleh orang-orang seperti Lao Jiu. Karena mereka, tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang berani menyentuhku, termasuk Du Yusheng. Setiap pengawal dilatih oleh saya dengan $1 juta, saya menghabiskan setidaknya puluhan juta untuk mereka setiap tahun. Berbicara tentang ini, Zhang Tianlin menatap Ye Junlin dan meraung. Apa yang kamu lawan denganku? Mengandalkan seorang tua pria 9, lucu. King Long memeriksa, dan Zhang Tianlin benar, jangan melihatnya hanya sebagai agen detektif. Tapi tak seorang pun di Suzhou dan Hangzhou benar-benar berani menyentuhnya. Lusinan pengawal di bawahnya benar-benar terlalu kuat. Apakah kamu sudah selesai menyombongkan diri? Ye Junlin berkata dengan ringan.
Hancurkan mereka. Mendengar ini, Zhang Tianlin memerintahkan dengan marah. Tapi dia melihat King Long di sebelah Ye Junlin perlahan melepas bajunya, hanya mengenakan rompi. Patah, ketika King Long melepas rompinya, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang dengan jelas melihat bahwa bahu, lengan, dan punggung King Long memiliki bekas luka yang mengerikan, yang begitu padat sehingga menakutkan. Setidaknya ada ratusan kata untuk dikatakan. Pengawal ini semuanya sudah pensiun dari medan perang, dan mereka tahu betul apa bekas luka di tubuh King Long. Banyak di antaranya adalah luka yang tertusuk peluru, ada yang terluka oleh pecahan peluru, dan beberapa luka yang berkarat kemungkinan besar disebabkan oleh senjata kimia. Bahkan, mereka yang pernah berada di medan perang tidak dapat membayangkan mengapa seseorang memiliki luka yang begitu parah. Luka ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang dihormati sebagai dewa di medan perang. Kemungkinan mereka telah melalui ribuan pertempuran untuk meninggalkan luka yang begitu tebal. Mereka telah menyimpulkan bahwa King Long juga seorang prajurit, dewa perang super yang telah berada di medan perang. Zhang Tianlin melihat bahwa pengawalnya yang mahal ini menunjukkan ekspresi ketakutan. Sementara dia bingung, dia juga berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut? Membuatmu takut hanya dengan beberapa luka? Turunkan dia, saya akan menghadiahi orang pertama dengan 1 juta." Setelah memberi perintah, seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan bergegas maju dengan pedang di tangan. Ledakan, hanya saja King Long mengirimnya terbang dengan 1 tendangan. Pria itu terbang lebih dari 10 meter dan menabrak dinding. Setelah jatuh ke tanah, dia mengejang dan bahkan tidak bisa bangun. "Ayo pergi bersama." Semua pengawal bergegas. Bang bang bang. Jeritan terdengar di sini. Setelah beberapa saat, hanya King Long dan Zhang Tianlin yang berdiri di ruang konferensi, dan Ye Junlin tentu saja duduk di sofa tanpa bergerak. Dan 40 pengawal khusus semuanya jatuh ke tanah dan bergerak-gerak. Noda darah di seluruh tanah sangat mengerikan. Adapun Zhang Tianlin, dia benar-benar ketakutan dan tercengang, melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. King Long, raja dari pertempuran kelima di militer Tiongkok. Ada juga Kunlun, dewa perang nomor 1 di Tiongkok. Para tentara bayaran yang jatuh ke tanah mengenali Ye Junlin dan King Long. Bagaimanapun, mereka juga memiliki persimpangan. Untuk sementara, medan perang di Timur Tengah dan Afrika menjadi legenda dewa perang Kunlun. Tentara bayaran ini bahkan memperlakukan Ye Junlin sebagai dewa militer. Kunlun adalah jiwa militer mereka. Sekarang melihat dewa perang Kunlun dengan mata kepala sendiri, pensiunan tentara bayaran ini benar-benar berlutut di tanah dan menyembah Ye Junlin. Kunlun, Jenderal Kunlun, Master Hei berspesialisasi dalam mengumpulkan kecerdasan dan hitam bahan. Dia tahu tentang kunjungan Jenderal Kunlun ke Suzhou dan Hangzhou. Bahkan lebih tahu dari yang lain. Sekarang ketika pengawal itu mengatakan Kunlun, dia langsung mengerti bahwa Jenderal Kunlun dan Mayor Jenderal King Long ada di depannya. "Bisakah kita membicarakan harganya sekarang?" Ye Junlin mengocok anggur merah. Plop, Zhang Tianlin berlutut di depan Ye Junlin, dan berkata dengan panik, "Jenderal Kunlun, saya tidak tahu Gunung Tai, tolong selamatkan hidup saya, tolong." Bang bang bang. Zhang Tianlin kata di depan Ye Junlin, dia bersujud terus-menerus, membuat lantai berdebam keras. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Untuk apa saya menginginkan nyawa anjing Anda? Yang saya inginkan adalah videonya." "Jenderal Kunlun, saya menawarkan video dengan kedua tangan, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Benar-benar ketakutan. Sudah diselesaikan, 5 yuan adalah 5 yuan. Kata Ye Junlin. King Long mengeluarkan 5 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke depan Zhang Tianlin. "Jenderal, saya tidak mau uang." Zhang Tianlin menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. "Ambillah jika kamu memberitahuku." Ye Junlin meraung marah. Zhang Tianlin dengan patuh memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Segera Zhang Tianlin membawa video itu ke Ye Junlin. "Lepaskan." Mendengar perintah itu, Zhang Tianlin memasang video itu di layar. Segera video dibuka, dan adegan itu berada di atap gedung tempat grup Junlin berada.
Ada banyak orang di tempat kejadian, dibagi menjadi 3 kelompok. Lu Yunting adalah sebuah geng, keluarga Ye adalah sebuah grup, termasuk Ye Yilong, Wu Yali, Ye Yaoyang, Ye Yufei, Ye Qianqian dan generasi muda lainnya dari keluarga Ye. Kelompok ketiga juga beberapa pemuda dan pemudi. Sue Zilong, Yi Pengfei, Zhang Lan dan Guo Lingfei. Orang-orang ini semuanya adalah teman baik Lu Yunting, dan Guo Lingfei adalah Dewi Lu Yunting, dan Lu Yunting mengejarnya. Pada awalnya, Guo Lingfei berjanji pada Lu Yunting bahwa mereka akan berkencan secara resmi setelah pernikahan Ye Junlin. Di pernikahan Ye Junlin, Lu Yunting adalah pendamping pria dan Guo Lingfei sebagai pengiring pengantin. Isi video berikut ini sangat sederhana. Keluarga Ye mengancam Lu Yunting bahwa jika dia tidak mati, Guo Lingfei dan teman-temannya akan mati. Dan orang tuanya juga akan menderita. Untuk orang tua, untuk orang yang dicintai, untuk teman. Lu Yunting yang terpaksa dan tak berdaya melompat turun. Saat Lu Yunting melompat dari gedung, wajah Guo Lingfei dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka benar-benar tersenyum. Ternyata mereka sudah lama berkolusi dengan keluarga Ye untuk memaksa Lu Yunting melompat dari gedung. Selama Lu Yunting melompat dari gedung, seluruh grup Junlin akan runtuh. Keluarga Ye mudah dilahap. Setelah melihat videonya, wajah Ye Junlin menjadi sangat suram, dan bahkan suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Zhang Tianlin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pria di depannya sangat menakutkan. Tampaknya ketika dia marah, tulangnya berubah menjadi gunung. Masalah Jenderal Kunlun seperti ini, Tuan Lu yang dijebak oleh Guo Lingfei dan keluarga Ye. Setelah Tuan Lu meninggal, Guo Lingfei mendapat keuntungan dari keluarga Ye dan menjadi pemilik Xingyu Entertainment. Presiden, 3 teman Tuan Lu juga telah dipromosikan, dan masing-masing bertanggung jawab atas sebuah perusahaan. Mereka juga yang mencoreng Tuan Lu di media dan merilis informasi hitam tentang Tuan Lu. Zhang Tianlin menjelaskan, retak. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Ye Junlin menghancurkan piala itu menjadi beberapa bagian. Semua orang harus mati, Ye Junlin menggertakkan beberapa kata di antara giginya. Zhang Tianlin sangat ketakutan hingga dia berlutut. Pergi, kunjungi Guo Lingfei besok, Ye Junlin berkata dengan dingin. Tinggalkan di sini dengan King Long, meskipun keduanya pergi, Zhang Tianlin masih berlutut di tanah. Dia sudah bermandikan keringat dingin. 2 hari yang lalu, Du Yuseng memanggilnya dan memintanya pergi ke makam Lu Yunting bersama untuk menekan Ye Junlin dan Lao Jiu. Zhang Tianlin setuju pada saat itu. Saya tidak akan berani meminjamkannya 10.000 nyali sekarang. Sialan ini Jenderal Kunlun. Zhang Tianlin juga mengerti sekarang mengapa dia tidak dapat menemukan informasi tentang penjara Ye Junlin sejak awal, tetapi hanya tahu bahwa dia dan Lao Jiu pernah berada di penjara yang sama. Sekarang saya mengerti bahwa Ye Junlin tidak lagi di penjara. Informasinya adalah rahasia militer. Setelah itu, Ye Junlin dan King Long datang ke sebuah manor, tempat tinggal King Long dan yang lainnya. Jenderal, keempat wanita itu telah tiba, bisik King Long. Yah, bawa ke sini, Ye Junlin berkata dengan dingin. Duduk di sofa, Ye Junlin membolak-balik file keempat wanita itu. Secara nominal, mereka berempat adalah karyawan sebuah perusahaan besar, dan salah satunya adalah seorang eksekutif. Namun nyatanya para wanita ini adalah simpanan penuh waktu. Apa itu nyonya penuh waktu? Adalah bahwa profesi mereka adalah merayu eksekutif perusahaan atau beberapa tokoh besar untuk menjadi simpanan mereka, untuk meninggalkan bukti, menyebabkan berita renda, dan secara tidak langsung menghancurkan orang-orang ini. Seperti insiden Lu Yunting, sebelum kejadian, mereka menggunakan berbagai cara untuk berhubungan dengan Lu Yunting, seperti keluar masuk hotel bersama yang difoto oleh paparazzi. Saat kecelakaan itu terjadi, ini menjadi bukti, dan mereka semua menjadi simpanan Lu Yunting dengan dana perusahaan. Itulah yang mereka lakukan secara profesional, dan mereka dibayar banyak untuk itu. Tak lama kemudian, 4 wanita datang. Ini berbeda dari gadis-gadis klub malam yang berdebu itu. Apakah itu temperamen, pakaian, atau percakapan mereka?
mereka semua merasa seperti pekerja kerah putih senior. Keempat wanita itu memandang Ye Junlin dengan dingin dan arogan. Ye Junlin mengambil dokumen dan membandingkannya, Huang Feifei, Xie Manrong, Zheng Suezu, Wang Suer. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Huang Feifei dan yang lainnya menatap Ye Junlin dengan dingin. Mungkin kamu tidak mengenaliku lagi. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Ye Junlin. Apa, Ye Junlin? Setelah mendengarkan, mereka berempat menjadi pucat karena shock. Jangan khawatir, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu tentang saudaraku Lu Yunting 6 tahun lalu. Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya saat mengatakan ini, mengejutkan mereka berempat. Selama Anda memberitahu saya segalanya, saya akan membiarkan Anda pergi, Ye. Junlin menatap beberapa orang. Keempat Huang Feifei saling memandang dan berkata, apa, bukankah media melaporkan insiden Lu Yunting? Itu dia, semuanya salahnya sendiri, apa hubungannya dengan kita sekarang? Cepat dan biarkan kami pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ye Junlin tersenyum, tetapi menurut informasi yang saya temukan, apakah Anda melakukan ini secara profesional? Kamu meludah darah, di mana kita memilikinya? Kami baru saja ditipu oleh Lu Yunting, apalagi dia jomblo, jadi tidak apa-apa tinggal bersama kita, kan? Lu Yunting, sampah ini, yang harus disalahkan atas segalanya, apa yang kita lakukan? Iya, mari kita pergi sekarang, kalau tidak, Ye Junlin, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Huang Feifei dan yang lainnya mengancam, mereka juga punya backstage, jadi mereka tidak takut sama sekali. Jangan katakan itu, Ye Junlin bertanya. Jangan katakan itu. Selain apa yang harus dikatakan? Huang Feifei berkata dengan dingin, patah. Ye Junlin tidak berbicara, tetapi hanya meletakkan pistol di atas meja. Ada beberapa peluru kuning dan oranye di sampingnya. Tiba-tiba, wajah Huang Feifei dan yang lainnya berubah. Ingat tunggu, kesabaran saya terbatas, Ye Junlin memandang Huang Feifei dan yang lainnya dengan mata dingin. Huang Feifei memeluk dadanya dan mencibir. Siapa yang kamu takuti? Anda masih bisa membunuh saya. Mereka berempat ada di belakang panggung, adegan apa yang belum mereka lihat. Mereka tahu betul bahwa Ye Junlin mengancam mereka, jadi mereka tidak takut sama sekali. Ye Junlin tidak berbicara, dia diam-diam mengambil peluru, memisahkannya, menuangkan bubuk mesiu ke atas meja, dan menyalakannya dengan korek api. Bertarung, api tiba-tiba menyala dengan ganas ke arah mereka berempat. Keempat Huang Feifei melarikan diri ketakutan, karena takut api akan membakar diri mereka sendiri. Pada saat ini, King Long meraih Huang Feifei dan membawanya ke Ye Junlin. Ye Junlin membongkar peluru lain dan menaburkan bubuk mesiu ke wajah Huang Feifei. Saat ini, Huang Feifei sudah berjuang, tetapi dikendalikan dengan ketat oleh King Long, tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lain juga menyadari bahayanya, dan tubuh mereka gemetar. Cila, Ye Junlin menyalakan korek api lagi, dan apinya meledak, hanya beberapa sentimeter dari wajah Huang Feifei. Selama Ye Junlin tidak hati-hati, jika nyala api bersentuhan dengan bubuk mesiu, wajah halus Huang Feifei akan langsung terbakar, dan wajahnya akan rusak. Jangan, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakan semuanya. Huang Feifei memandangi nyala api korek api, ketakutan, dan berteriak panik. Plop, setelah King Long melepaskannya, Huang Feifei jatuh lemas ke tanah. Bagaimana denganmu? Ye Junlin memandangi tiga lainnya. Plop, mereka berlutut satu demi satu. Kami semua mengatakannya. Ye Nanhui dari keluarga Ye yang menemukan kami dan mengatur semua ini, termasuk beberapa properti atas nama Tuan ratusan juta, semua dilakukan oleh Ye Nanhui. Kami mengatakan yang sebenarnya, dan kami masih memiliki beberapa bukti, ada di telepon. Keempat, wanita itu juga orang pintar, dan mereka kurang lebih menyimpan beberapa bukti. Penambahan bukti-bukti ini telah mengkonfirmasi bahwa semua yang dilakukan Ye Nanhui. Jadi itu dia, dalam kesan Ye Junlin. Ye Nanhui adalah orang yang paling baik di keluarga Ye, memakai kacamata, selalu terlihat seperti kutu buku, dan dia lulus dari sekolah bergengsi internasional.
Di keluarga Ye Nanhui adalah orang yang memperlakukannya dengan baik. Sekarang tampaknya Ye Nanhui adalah penasihat militer keluarga Ye, dan dia juga yang memiliki metode paling berbahaya. Jika keluarga Ye menggulingkan diri mereka sendiri, mereka akan melakukannya rencana kaki. Saya khawatir hanya Ye Nanhui yang bersekongkol di belakang layar. Hahaha, begitu, biarkan mereka pergi. Ketika Huang Feifei dan yang lainnya pergi dari sini, mereka tiba-tiba melihat beberapa orang berseragam militer berjalan-jalan. Beberapa orang hampir ketakutan setengah mati. Saya ingin tahu tentang identitas Ye Junlin saat ini. Masalah Yunting sekarang jelas, sangat bagus. Apakah itu Guo Lingfei? Aku ingin melihat apakah kamu hidup bahagia besok. Ye Junlin mencibir. Keesokan harinya, Ye Junlin pergi ke perusahaan media Xingyu pagi-pagi sekali. Di lobi gedung perkantoran, Ye Junlin melihat beberapa poster Guo Lingfei. Guo Lingfei di atas bersinar dan agung, seperti seorang dewi. Sebelumnya, saya hanya model baris ke-18. Saya bisa sampai ke titik ini karena posisi superior Yunting, hehe. Ye Junlin melihat poster itu dan tidak bisa menahan cibiran. King Long di sebelahnya berbisik, "Jenderal, saya membuat janji untuk Guo Lingfei sebelumnya, dan kami akan segera tiba." "Iya." Bagus, tidak lama kemudian, seorang resepsionis datang, "Tuan Xiao King Long, silakan datang bersamaku." Lantai 36 adalah kantor presiden, ada beberapa penjaga keamanan di pintu. Setelah pencarian, Ye Junlin dan keduanya diizinkan masuk. Di kantor CEO, Guo Lingfei sedang bekerja. Mendengar seseorang masuk, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Tuan Xiao, tolong tunggu sebentar, aku akan segera baik-baik saja." Pada saat ini, Ye Junlin berkata, "Guo Lingfei, kamu sangat agung." Hah, mendengar ini, Guo Lingfei merasa sedikit familiar. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan saat dia melihat seseorang, dia berseru, "Kamu Junlin." Bersambung.